Shalom semuanya. Shalom. Ya, baik yang hadir secara fisik maupun yang live, puji Tuhan, kita bersuka cita, berikan senyum yang terbaik pada Tuhan, karena pada saat mendengarkan firman Tuhan sesungguhnya Tuhan sedang menatap kita, sedang berkata-kata. Mari sambut wajah Tuhan yang penuh damai, yang penuh sukacita kepada kita. Kalaupun barangkali di antara kita bertanya, mana bisa saya senyum, orang badan saya lagi sakit? Yang senyum itu hati kita, ya kan, pikiran kita. Bibir kita bisa saja susah untuk melebar misalnya 10 cm, tapi hati kita tidak ada batasannya untuk senyum kepada Tuhan. Tuhan sedang memandang dan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita pada saat ini. Kita baca dulu dari Roma 5 ayat 3. Terpujilah Tuhan dengan segala kekuatan firman-Nya. Kita baca bersama ya semuanya. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat ini seringkali sudah kita dengar, ya sering sekali. Tapi di dalam perjalanan kehidupan untuk mengimplementasikan, untuk mempraktekkan, ya, untuk melakukan firman ini, mungkin kita semua tahu bagaimana dalam kesengsaraan kita bisa bermegah. Ya, jadi ada 3 kata kunci di sini. 1 yaitu kita bermegah, 2 sengsara, dan 3 tekun. Bermegah sama sengsara itu sama nggak? Kalau ibarat dia jalur jalan, sama nggak bermegah dan kesengsaraan? Beda sekali, ya kan? Tapi kita diminta bermegah di jalur yang berbeda, ya kan? Masuk lagi ke tekun. Bagaimana saya mau tekun menjalani sengsara saya? Bagaimana saya bisa bermegah dalam sengsara saya? Ya, renungan pagi ini saya lihat tadi dari awal itu sebenarnya sudah mendukung firman ini, ya, bagaimana Tuhan melakukan berbagai hal. Tapi mari kita refleksikan. Saya yakin semua orang pernah sengsara. Ada yang nggak pernah sengsara? Apa ciri-ciri orang yang sengsara? Yang pernah sengsara atau sedang sengsara? Ciri-cirinya? Diam. Ada lagi? Kalau masih diam masih enak. Stres contohnya misalnya seperti apa? Pusing. Coba yang pernah merasakan sengsara aja, ayo, nggak usah susah. Yang pernah sengsara gimana? Cemberut, takut, ya kan, takut kan? Pada saat sengsara ada ketakutan kan? Apalagi? Ayo, belum semua kayaknya. Aduh, saya iri nih, ada yang nggak pernah sengsara sehingga dia nggak bisa mengatakan dia bagaimana pada saat sengsara. Ayo, ada lagi? Nggak selera makan. Pokoknya yang nggak enak itu pasti sebuah kesengsaraan. Ya, kalau misalnya dia makan dia rasa pahit, yang manis pun dibilangnya pahit, ya kan? Yang rasa orang lihat bilang enak dia bilang nggak enak. Malah kalau orang bilang enak dia marah, dia emosi karena orang itu bilang itu enak, orang itu bilang bagus, dia malah emosi. Ya kan, karena dia bilang, apaan kamu bilang enak, kamu nggak tahu ya apa rasaku sekarang. Nah gitu ya. Nah itu orang-orang yang sengsara. Apalagi contoh, aduh, kalau cuma sedangkal ini sengsara, Tuhan tuh nggak sampai berfirman tentang kesengsaraan ini. Ada yang pernah merasakan sengsaranya Yesus? Ayo, mari kita lihat kesengsaraan Tuhan Yesus, karena panutan kita tuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau keringat yang keluar apa? Waktu dia sengsara banget. Darah. Ada yang pernah waktu berkeringat keluar darah? Sudah ada? Belum ya. Dan mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi pada saat sebuah sengsara datang, itu adalah rasa di mana hidup kita ini tidak semangat kan? Ada rasa tidak semangat, ada rasa seperti tidak ada jalan, ya. Sengsara nggak punya uang pernah ngerasain nggak? Sengsara punya hutang pernah ngerasain nggak?
Pernah. Nah, gimana rasanya? Enak. Nah, itu keluar jadinya si ibu kan. Nah, begitu dipancing cerita tentang hutang, ada rasa tidak enak. Jadi sengsara itu bukan hanya sengsara fisik, tapi ada juga sengsara perasaan. Pernah disakitin orang nggak? Sering. Sering. Siapa ibu yang paling sering? Oh ya, nanti kita curhat ya Bu. Nah, disakitin orang itu sebuah sengsara. Mau dia salah atau kita yang salah, pokoknya kita merasakan sebuah kesengsaraan. Ya kan? Pernah Pernah ditonjok? Pernah? Sakit? Sengsara nggak rasanya? Karena ingin balas. Nah, sebuah ingin membalas yang jahat itu pun sebuah kondisi kesengsaraan. Ya, jadi bicara sengsara itu luas sekali dari setiap aspek kehidupan. Dia menyangkut tubuh, ya, sengsara tubuh misalnya sakit, ditonjok, jatuh, ya kan, tabrakan, ya, atau sakit apa aja lah, yang fisiknya yang terganggu. Yang kedua, sengsara secara jiwanya, mentalnya. Kalau ujian ada rasa kayak takut nggak? Deg-degan. Nah, ya kan? Itu juga sebuah kesengsaraan. Kalau ingin dilamar, katanya itu bukan sebuah kesengsaraan, tapi deg-degan juga kan, secara mental kan. Nah, apalagi misalnya kesengsaraan secara mental, tidak berdamai dengan tetangga. Tiap hari rasanya hati ini, aduh, kalau bisa dia jangan keluar rumah deh, atau jangan saya yang keluar rumah deh. Gimana orang tetangga, ya kan? Atau teman gereja, ya kan? Jemaat, atau dengan penatuannya atau pendetanya atau istri pendetanya, ya kan? Atau saudaranya, ya, adik kakaknya, ya kan? Banyak loh orang yang nggak berdamai dengan adik kakak. Ya, barangkali kita sedang dalam hidup sebuah kesengsaraan terkait dengan hubungan baik. Itu secara mental itu pasti ada sebuah kesengsaraan. Atau bahkan kita berkata, gue lebih baik gak ngomongan sama dia. Hati-hati. Sebenarnya Anda sedang sengsara, tapi Anda tidak sadar bahwa Anda itu sedang sengsara. Lebih baik gue gak baikan sama dia daripada gue pusing dengarnya. Hati-hati, itu sebuah kesengsaraan. Ingin berdamai pun tapi belum tercapai, itu pun suatu kesengsaraan yang kita alami karena kita masih ingin mencapai. Ya kan? Itu secara mental itu gak gampang. Ya kan? Gak gampang. Jadi bicara kesengsaraan itu bisa mencapai fisik, bisa mencapai mental, pikiran, perasaan, dan yang paling berbahaya adalah kesengsaraan secara spiritual. Ya, dia udah nggak percaya pada Tuhan. Emang ada Tuhan? Ya kan? Mana bentuknya? Kenapa kalau ada Tuhan gue masih sakit? Kenapa kalau ada Tuhan gue masih bisa dikibulin orang? Katanya dia maha tahu, dia maha penolong, ya kan? Dia nggak percaya, dia masih ragu-ragu, dia masih mencari, ya kan? Kita tidak bisa menjudge juga orang-orang yang masih berkata demikian. Ya, itulah sebuah kesengsaraan yang masih harus digumulinya. Ya, jadi hati-hati kalau kita pun misalnya sebetulnya gue ke ibadah itu untuk apa ya? Gitu ya. Pulang dari sini utang tetap utang. Ya kan, pulang dari sini sakit tetap sakit. Ya kan, pulang dari sini gue belum damai juga. Pulang dari sini gue belum gini, pulang dari sini gue belum. Untuk apa ibadah? Nah, hati-hati, sebuah kesengsaraan masuk ke dalam hal-hal rohani secara spiritual itu pun menjadi satu perhatian tanda petik kita. Ya, jadi bicara sengsara itu sangat-sangat luas. Makanya Tuhan sampai berkata-kata lewat firman-Nya. Karena apa? Banyak orang tidak tahu bahwa dirinya sengsara. Nih yang paling bahaya nih. Tidak tahu sebetulnya dia dalam sebuah kesengsaraan. Hidupnya sudah rata. Kalau dibilang kamu bagaimana hidupnya? Oh, baik-baik saja. Dia nggak bisa sebenarnya tahu. Perlu nggak kita tahu kesengsaraan kita? Perlu ya? Perlu ya? Perlu nggak? Perlu ya? Nah, jadi kalau orang bilang, oh saya nggak punya kesengsaraan, saya baik-baik saja.
saya jadi pengen tahu sebenarnya hidup dia seperti apa gitu ya. Tapi justru kalau kita tahu kesengsaraan kita, kita bisa menyikapinya. Apakah kita sedang menderita karena fisik, karena pikiran, perasaan, atau karena hal-hal spiritual ataupun kerohanian kita. Jadi kita harus tahu ya. Jadi kalau kita tahu, itu justru bagus. Kita nggak boleh hidup ngawang, ya, nggak boleh hidup ngambang. Saya nggak tahu nih hidup saya ini sebenarnya kayak apa ya, senang, susah, saya nggak tahu, semuanya udah rata, kayak gitu. Ya, jadi mari lewat renungan pagi ini kita identifikasi kesengsaraan kita, penderitaan, pergumulan kita identifikasi saja, nggak apa-apa. Oh, saya masih punya pikiran untuk ini, saya masih punya ini, saya masih begini, saya masih begini, nggak apa-apa. Ya, tadi menyangkut 3 aspek ya. Bisa dia ke fisik, bisa dia ke jiwa, ya, perasaan, pikiran, bisa dia ke spiritual, ke rohanian kita, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau misalnya jiwa atau perasaan itu biasanya dengan sesama. Ya, lebih banyak ke sana, kita sakit hati, dengki, atau kesel, atau marah, dendam, emosi, yang nggak suka atau apapun itu. Ya, nah kemudian yang tadi fisik memang kita sedang menggeluti sebuah penyakit, ya, itu bisa. Nah, mari itu kita identifikasi.